Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, bosku. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kemarin baru aja kita ngebahas lampu H4 RTD Rayton yang tipe Pro Max-nya, dan ini fenomenal banget. Banyak yang suka dan banyak yang request. Dan alhasil kita turutin requestnya juga. Ada banyak yang minta coba dibandingkan dengan produk yang lain, contohnya seperti MT Star DF1 ini, guys ya. Karena ada beberapa orang yang bingung mau ambil yang mana nih, yang ini kah atau yang ini ya, MT Star atau RTD Rayton, karena dua-duanya gacor, dua-duanya hampir sama-sama, beda-beda tipis speknya. Tapi bakalan kita ulas di sini biar abang-abangku ada informasi tambahan buat yang masih bingung untuk beli atau untuk pasang di kendaraannya, baiknya itu yang mana. Nanti kita bahas plus dan minus dari kedua produknya ini, guys ya. Yang pertama mau kita bahas dari MT Star ini ya. Ini MT Star kodenya DF1 DF1 ya. Ini sebenarnya kembaran dari IBES XT1 ya. Hampir semuanya tidak ada bedanya, sama persis, mulai dari packaging, cahaya, body, bentuk si lampunya juga sama persis, guys. Oke, kita bahas ini si lampunya. Nah, by the way, ini dari MT Star ini harganya per satuan ya, guys ya. Dia juga sudah diberikan garansi 1 tahun untuk lampunya. Kalau abang mau check out untuk mau dipasang untuk mobil, wajib belinya 2 pieces ya. Check outnya 2 pieces biar bisa sepasang nanti, bosku. Karena nanti kalau beli 1 dikirimnya 1, kalau beli 2 misalnya abang nggak teliti, nanti devilnya juga ada pilihannya. Ada warna devil yang merah dan warna ice blue ya. Tolong diperhatikan lagi, diteliti lagi untuk check outannya, bosku ya. Oke, ini untuk spek produknya, untuk bodinya seperti ini, guys ya. Abang bisa lihat sendiri ukurannya nih, nggak besar nggak kecil. Nanti bakalan kita jelasin berapa panjangnya, lebarnya, tingginya berapa, guys ya. Tuh, nanti sudah dilengkapi dengan balas eksternal seperti ini, guys ya. Lalu ini ada kabel yang kecil, ini adalah kabel devil dari si lampunya. Kalau untuk kabel sambungan ke soketnya itu sudah dibalut dengan kabel nilon, jadi sangat-sangat safety ini, abangku. Nggak perlu takut lagi, aman, insya Allah nggak akan meleleh dia, guys. Dan di sini soketnya soket kaki 3 seperti ini, H4. By the way, ini untuk semua mobil, semua motor insya Allah bisa pasang, terutama yang soketnya H4. Tapi nggak semua mobil, walaupun soketnya H4 itu bisa masuk. Ada beberapa mobil seperti Ayla Agya, nanti lubangnya dia agak kecil, jadi lampunya bukan lampu ini kalau mau dipasang. Ada mini Proji atau mini billet lainnya yang bakalan kita rekomendasi. Makanya nanti tulis di kolom komen kendaraannya apa, abangku, motor apa, mobil apa, tipe apa, tahun berapa. Bakalan kita rekomendasi apakah bisa cocok pakai ini, atau kalaupun nggak cocok kita referensi yang lampu lain ya. Dan satu lagi, abang jangan malu, jangan sungkan minta rekomendasi. Misalnya ada yang mau, memang bang saya mau rekomendasi yang budget dana pelajar aja, guys ya, 100 ribuan, tapi ada nggak bang yang cahayanya terang? Ada, tenang aja, nanti bakalan kita rekomendasi. Karena ini kalau untuk dari segi harga, ini di harga 300 ribuan, sekitar 350 ribu kalau untuk di waktu sekarang di penguploadan video ini, guys ya. 300 ribuan untuk harga persatuan ya. Hitung-hitung kita bilang 600 sampai 700 ribu untuk sepasang lampunya. Tapi kelebihannya tenang, banyak banget, guys. Oke, nanti bakalan kita jelaskan. Nah, ini tipenya H4 DF1. MT Star ada beberapa H4, ada yang M101, M01 Max, ada lagi yang M200 ya. Itu harga budget pelajar 100 ribuan, guys ya. Ini yang DF1. Lalu ini sudah blue lens juga ya, lensanya sudah blue lens. Abang bisa lihat sendiri di sini, lensa kacanya itu sudah blue lens, dan dia akan menghasilkan cahaya yang agak kebiru-biruan ketika kita sorotkan di jalan atau di malam hari nanti, abangku. Nanti kalau untuk mau lihat cahayanya, boleh ditonton di awal dan di akhir, bakalan kita sepilkan cahayanya keduanya masing-masing, dan nanti kita bakalan dempet-dempetin, kita betelin cahayanya, jadi abang bisa memilah dan memilih mana yang cocok dan yang sesuai dengan selera abang-abangku semua. Double lensa ya, guys ya. Ini udah double lensa, artinya dia nanti ada laser di cahayanya itu ketika dinyalain. Ketika high beam ya, ada laser bulat kecil ya, cakep banget, guys. Dan ini sudah dilengkapi dengan kipas pendingin fan turbo. Jadi abangku, ini untuk pendinginan sekali lagi ini udah aman banget karena tipenya sudah kategori turbo. Jadi bukan kipas-kipas seperti biasa, ini udah bisa meminimalisir overheat dari lampu tersebut, sehingga ketika
overheatnya terjaga, nggak terlalu panas, cahayanya juga nggak redup dia guys. Oke, karena serius banyak banget kendala di lampu biled dan mini biled. Kalau sudah cahayanya itu udah overheat, dia lama-kelamaan cahayanya itu meredup ya. Solusinya bagaimana kalau seperti itu? Kita matikan sebentar, tunggu adem, lalu kita hidupkan kembali, dia bakalan normal kembali. Kalau ini enggak, fan turbo dan sudah dilengkapi balas eksternal ini untuk meminimalisir atau menstabilkan dari suhu si lampunya tersebut juga guys. Oke, kalau ini sudah dilengkapi dengan devil ya, devilnya seperti ini. Nanti abang bisa pilih devilnya mau yang sukanya warna apa, warna merah atau biru. Sebentar aku mau kasih contoh abang-abangku semua devilnya itu seperti apa nyalanya nanti ya guys ya. Ya, jadi ini nanti kabel satu ini dikonekin ke kabel positif dari arus mobilnya guys. Tuh seperti ini bang. Nah ini contohnya yang sama saya, ini warna merah seperti ini devilnya. Tuh mantep, ganteng banget, gacor banget guys ya. Kalau bagi yang abang-abang yang suka pakai devil ya, ini cocok, cakep banget. Apalagi kalau dipasang di mobil yang reflektornya kecil, tipis atau slim ya, itu ganteng banget. Contoh seperti Brio, waduh, kalau dipasang lampu H4 pakai devil, wah ganteng banget. Apalagi di black housing ya, atau di cat hitam dalaman reflektornya, itu makin gacor bosku ya. Lanjut kita jelasin lagi. Ini untuk pantulan untuk lampu jauhnya atau high beamnya bukan lagi mengandalkan pantulan reflektor, melainkan dia sudah selenoid ya. Artinya high beamnya itu udah tinggi banget. Nanti aku kasih nampak juga cahaya high beam dari si lampu ini. High beamnya udah seperti biled, lebar, tinggi, lalu dia sudah ada laser di tengahnya nanti bang. Oke, kalau untuk cahayanya ini tipenya sudah flat atas bawah, jadi nggak seperti kantong Doraemon, dan dia tidak buyar cahayanya, tidak bias, karena dia sudah ada cut off-nya. Jadi rapi banget atas bawah, rapi sekali abangku, jadi nggak akan menyilaukan lawan. Jangan takut, nggak akan nyilau. Siapa yang bilang pakai lampu biled itu bakalan menyilaukan pengendara lain? Nggak sama sekali, kalau pemakaiannya dengan bijak, kalau juga pemasangannya juga dengan proper, atau dengan ya bahasanya itu lebih presisi cahayanya, nanti bisa diukur ya. Kalau misalnya ketinggian bisa kita rendahkan lagi sesuai dengan standarnya. Kalau dia terlalu sujud ke bawah, bisa kita naikkan ke atas sedikit lagi, karena dia memang ada standarnya bang ya. Nanti kita kalau cara pemasangannya itu ditembakin ke tembok ya, itu nanti bisa disetting tuh, mana yang miring, mana yang lebih mendongak ke atas atau ke bawah, bisa disetting. Kalau di di bengkel variasi dia ada papan khusus memang untuk mengukur si cahayanya guys. Oke, lalu untuk ini si power low beamnya di 32 watt ya, high beamnya 44 watt. Jadi sekali lagi ini saya kasih info, ini wattnya sangat-sangat rendah tapi lumennya tinggi. Ini banyak yang dicari banyak orang bang ya, dimana wattnya rendah lumennya tinggi, sehingga karena banyak juga pengaruh kalau wattnya semakin tinggi itu daya yang disedot itu lumayan kenceng bang ya. Kalau nggak balance nanti bakalan aki itu mudah tekor ya. Jadi ini saran saya, ini rekomendasi bagus banget, watt rendah lumennya tinggi abangku ya. Nanti nggak perlu pakai relay juga bisa, aman bang, serius. Ini pemasangannya kelebihannya, saya jelasin kelebihannya. Pemasangannya simple, nggak perlu bongkar reflektor, nggak perlu bongkar kaca mika lampu, tinggal colok PNP, nggak perlu pakai relay, nggak perlu tali kabel ya. Tinggal kalau mau pasang sendiri juga bisa banget ya, buka kap mesin, lalu diambil karetnya, dibuka soket lampu yang bawaannya, dimasukkan kembali ini lampu ini mini bilednya, lalu ditutup. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu bawa ke bengkel lagi, dan juga bisa meminimalisir hemat biaya jasa pasangnya. Nanti cara pasangnya itu ini dibuka dulu ya, seperti ini, dibuka rumah lampu dan chip LED-nya, lalu ini dimasukkan ke moncongnya itu ya, kira-kira sudah pas, baru dimasukkan si ini LED-nya beserta dengan kipas pendinginnya guys, seperti ini. Dan ya mohon diperhatikan nanti ketika pemasangannya harus betul-betul diperhatikan ini, jangan sampai nanggung atau kendor ya, sampai dia betul-betul bunyi cetek ya. Tuh seperti itu, karena memang ada rumah untuk lubang si ininya nih, besinya ya. Karena kalau udah nggak pas nanti dia bakalan goyang-goyang, bakalan geter-geter ataupun menimbulkan bahaya-bahaya lainnya ya.
tolong yang pakai yang masang sendiri ini diperhatikan lagi ya abang-abangku ya, gitu ya. Lalu untuk ukuran produknya kita bahas Bang, ini untuk panjangnya 10,5 cm, jadi menurut saya ukuran yang sangat ideal, nggak panjang nggak kecil ya, pas aja gitu. Untuk lebarnya di 4 cm, tingginya di 4 cm. Oke, fungsi kabelnya tadi sudah saya jelasin, soket H4, lalu nanti ada devilnya ini disambungin ke plusnya atau ya ke plusnya guys, gitu guys. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan tulis di kolom komen apa yang mau ditanyakan, yang masih bingung kita jelasin ya, karena biar mempersingkat waktu, nggak banyak banget makan durasi waktu bosku. Kita lanjut ke lampu si RTD Rayton M01W Pro Max nya ya. Udah seperti iPhone guys, ada tipe yang Pro, ada yang tipe Pro Max nya ini. Nah ini dia guys. Oke, sebelum kita menjelaskan dari si RTD Pro Max ini, kita bahas harganya guys ya. Jadi perbandingan harganya itu lumayan signifikan. Kalau ini di 300 ribuan, 350. Kalau si RTD Rayton ini 400 ribu yang tipe Pro Max-nya. Ya, dia ada tipe yang Pro aja dan ada tipe yang Pro Max-nya. Kalau saran saya ambil yang sekaligus yang tipe Pro Max-nya. Jadi lebih apa namanya ya, lebih ya udahlah, nggak nanggung-nanggung gitu guys. Jadi sekaligus aja kalau mau ganti lampu sekaligus yang betul-betul proper dan yang maksimal cahayanya gitu guys ya. Jadi nggak bolak-balik gonta-ganti lampu. Bentar ya, sebentar. Nah nih, oke. Untuk packagingnya seperti ini, Pro Max ya guys ya. Seperti RTD Rayton pada umumnya, untuk warna packagingnya silver didominasi dengan apa namanya warna hijau dari RTD Rayton. Ini speknya guys, kalau abang mau lihat sekilas ini dia. Lalu di dalam paketannya dia ada apa-apa aja, yang pasti ada lampunya 1 unit ya, sama untuk pembeliannya itu per 1 unit, jadi jangan lupa cekot 2. Dan dia di sini diberikan ini obeng bunga kecil mini. Lalu ada astagfirullah, ini ada apa namanya nih, baut kecil guys. Di sini dia nanti untuk setting kemiringannya, setting apa tinggi rendahnya di sini ya. Lalu di sini ada surat manual booknya, seperti ya ini mencakup dengan kartu garansinya juga ya. Jadi manual book ini beserta dengan kartu garansinya. Jangan lupa dibaca kalau ada waktu ini, karena ada panduan-panduan di dalam buku tersebut bosku ya. Ini original dari RTD Rayton M101 Max. Oh iya, sebelum lanjut, ini saya mau kasih info abang-abangku semua. Kita di sini bukan penjual ya, disclaimer, bukan penjual, bukan di endorse, nggak diiklan, nggak disuruh promosi juga, karena ini memang pure kita mau kasih info ke abang-abangku semua, nge-review aja. Dan bahkan ini barangnya kita beli sendiri untuk kita review guys ya. Jadi kalau abang menemukan link pembelian, itu link pembelian toko official resminya langsung kita berikan ke abang-abangku semua ya, toko pabrikannya langsung. Jadi kita nggak kasih toko-toko resellernya atau distributornya. Biar apa bang? Biar lebih aman, biar lebih safety. Yang pertama abang dapat barang original, yang kedua abang klaim garansinya juga sangat-sangat enak. Karena kenapa? Kemarin aku baru aja nemu di kolom komentar, dia setelah check out lampu yang setelah kita review dan pemakaian 6 bulan itu ada trouble ya, lampunya mati dan lain-lain, sehingga dia mengajukan klaim garansi. Dan alhamdulillahnya langsung di ACC guys, dikirim yang baru ya. Itu pentingnya kalian check outnya di toko official resmi, please ya. Jangan ke toko lain, walaupun harganya nanti beda-beda sedikit. Dapat di toko lain misalnya beda 10.000 20.000 ya, karena memang harganya lebih murah, kalian check out di tempat yang lebih murah, nanti bakalan beresiko. Yang pertama bisa jadi ya, ini bisa jadi dapat barang yang nggak original. Yang kedua klaim garansinya susah. Yang ketiga takutnya kalau dapat barang yang nggak original, ketika dipasang bermasalah di mobil, konslet, kebakaran, nauzubillah, kan nggak enak guys ya. Jangan hanya karena selisih sedikit kita mengorbankan mobil kita ratusan juta guys, jangan. Oke, lanjut ke pembahasannya guys. Ini tipenya soket-soket H4 ya, sama seperti si MT Star tadi. Kalau abang-abangku mobilnya yang belum soket H4 tapi mau pakai soket H4, bisa nggak? Bisa, nanti di convert aja ke soket H4 gitu. Oke, nanti ini sudah dilengkapi dengan balasnya juga, balas eksternal ya, tuh mantep banget. Dan kabelnya ini sudah kabel dibalut dengan kabel nilon yang lebih safety ya, tuh mantap guys. Ini bagus juga nih, proper dari si RTD Rayton. Kalau untuk dari bahannya, ini bahannya full aluminium, abang bisa lihat sendiri ya bahannya.
Tuh, nggak ada plastik-plastiknya sama sekali guys. Ya, full aluminium dari depan sampai belakang. Lensanya ini ada kipas pendinginnya juga sudah fan turbo, dan di bagian bawah wow, double kipas guys. Jadi di sini ada kipas, di sini ada kipas, mantep. Dan ini ada selenoidnya juga sama. Berarti ini high beamnya high beam selenoid. High beam killer ya kalau bahasa orang lampunya guys. Oke. Lensa sudah blue lens, sudah pasti ada lasernya, ada jenongan lasernya di sini. Lalu bisa disetting kemiringannya nanti di bagian ini baut kecil nih bang. Di sini untuk setting kemiringannya jika lampunya nanti kurang presisi, dan di bagian atas ini untuk setting tinggi rendah dari si lampunya tersebut, bosku. Lalu ini sudah dilengkapi dual fan, tadi udah aku jelaskan ya, kipasnya sudah double, jadi satu tingkat lebih safety. Lalu dilengkapi selenoid, balas eksternal bisa disetting, tadi sudah saya jelaskan. Cahaya jauhnya itu dia putih. Kalau ini pilihannya nggak ada yang putih-putih atau putih kuning, cahayanya cuma satu, putih tok. Jadi dekat putih, lampu jauhnya juga putih guys, gitu ya. Alhamdulillah. Sorry, ini dia nggak dilengkapi dengan devil ya. Nah, ini salah satu kelemahan dari RTD Rayton. Buat yang nggak suka devil mungkin kurang cocok pakai ini, tapi ditutup dengan kekurangan atau kelemahan dari devil, ditutup dengan kualitas cahayanya yang top tier banget, mantep banget bos. Serius, ini mantep banget ya. Harganya juga beda dikit ya, ini 3,5, ini 400, beda 50.000, tapi hasil cahayanya itu gokil banget dari RTD Rayton. Kalau untuk wattnya ini di 62 watt. Wow, lumayan tinggi wattnya guys. Jadi sudah pasti semakin tinggi watt semakin tebal cahaya yang dihasilkan, semakin terang juga sudah pastinya. High beamnya di 72 watt. Wow, keren banget. Ya, voltage-nya di 12 sampai 24 voltase. Jadi untuk mobil-mobil yang 24 voltase juga sudah bisa pasang ini guys ya. Tadi saya mau lanjut pembahasan wattnya, ini keren banget, seperti memang udah seperti biled banget guys. Ya, ibarat kata lampu biled yang besar itu dipindahkan ke sini. Ini versi mini dari si bilednya. Ya, kelebihannya atau perbandingannya kalau daripada pasang biled kan sudah pasti biaya jasa pasang mahal, bahannya juga, bahan dalam artian bilednya itu ya, bilednya mahal, dan perintilan-perintilan lainnya seperti kabel devil, shroud, RGB-nya, lalu relay setnya, kabel-kabel dan lainnya itu sudah pasti memakan biaya tambahan, shroud-nya lagi ya. Jadi sudah biletnya jutaan, ditambah perintilannya lagi tambah jutaan lagi, biaya jasa pasangnya juga lumayan mehong guys ya. Jadi ini kalau mau versi simpelnya, versi kalau kita hitung-hitung kasar mata, lebih murahnya ya pakai mini biled seperti ini. Terangnya dapet, simpelnya juga dapet ya gitu guys. Oke. Untuk ukurannya di panjang 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tinggi 4 cm. Kalau ada yang kurang paham silahkan tulis di kolom komen, bakalan kita jelasin atau kasih penjelasan tambahan ya. Nih ya, lupa aku jelasin, kalau si MT Star ini ada yang cahayanya putih yellow. Dalam artian berarti dekatnya putih, jauhnya kuning guys ya. Kalau si RTD Rayton cuman satu cahaya putih tok, jadi nggak ada pilihan cahaya kuning-kuningnya gitu guys ya. Nih untuk bodinya abang bisa lihat sendiri. Nih kita banter seperti ini ya guys ya. Sekilas kasat mata lebih besar dari si MT Star nih guys. Tuh ya, lebih panjang dikit, tapi untuk cahayanya lebih dihasilkan maksimal dari RTD Rayton. Oke. Kalau si RTD Rayton tidak ada devil, dan si MT Star sudah ada devilnya. MT Star ada cahaya putih kuning. Kalau yang suka nyari cahayanya ada kekuning-kuningannya, ambil MT Star. Kalau si RTD Rayton cuman cahayanya putih tok satu. Kalau si si MT Star fan-nya itu satu ya, kipasnya itu satu di bagian belakang sini aja. Kalau si RTD Rayton kipasnya dua, di bagian bawah ada, di belakang juga ada. Jadi memang betul-betul sangat safety di bagian pendinginannya. Konsen banget di bagian pendinginan dari RTD Rayton. Wajar ya, RTD Rayton itu brand lama, mereka sudah lama berkecimpung di dunia perlampuan. Dari zaman kakek nenek dulu ya, lampu motor dia pegang RTD Rayton, dan sampai sekarang dia mungkin selalu update dan upgrade guys, gitu guys. Oke. Kalau untuk wattnya juga beda ya, MT Star lebih rendah wattnya, kalau si RTD Rayton lebih tinggi wattnya. Kalau ditanya ya mana lebih terang, ya sudah pasti dari segi data aja si RTD Rayton lebih
unggul untuk segi wattnya ya. Harganya juga beda tipis, ini 400.000, ini 3,5. Lalu otomatis cahayanya juga lebih terang dari si RTD Rayton. Oke, itu kelemahan kelebihannya yang saya kasih penjelasan buat abang-abangku semuanya. Oke, kesimpulannya ya, kembali sesuai dengan kebutuhan abang-abangku semua. Kalau kiranya pemakaian nih, Bang, saya pemakaian mobil saya itu kebanyakan daily aja, harian aja, keluar malam ya ada tapi nggak sering, itu pun di dalam kota aja, jadi cukup pakai ini si MT Star. Oke. Bang, saya suka yang pakai Devil, Bang, ya biar lebih kece, lebih ganteng, pakai MT Star gitu guys. Oke. Tapi misalnya Bang, saya ini kerjaannya travel, mobil travel, oke, sering keluar kota, keluar daerah, pulang kampung, mudik ya, pokoknya sering jalan malam deh, hampir setiap malam, misalnya travel high-es dan lain-lain, ya, pakai ini RTD Rayton karena memang cahayanya super gacor, super terang, bahannya kokoh, kuat, jadi tahan banget durability-nya bosku semua guys ya. Ini aku rekomendasi buat yang sering jalan malam ya, pakai ini. Oke, ada beberapa kan memang orang tipenya yang tiap malam keluar, dalam artian dia kerjanya keluar kota guys. Pagi subuh dia sudah keluar, udah keluar dari rumah, udah berangkat, malamnya baru pulang ya. Jadi perlu penerangan yang sangat-sangat maksimal, karena kita nggak pernah prediksi kalau keluar kota jalan jauh di malam hari itu tiba-tiba hujan ya, perginya kering, di tengah jalan nanti tiba-tiba udah hujan atau berkabut lewat pegunungan, jalanannya basah, aspal hitam pekat, itu butuh cahaya yang memang betul-betul safety dan maksimal. Itu aja biar nggak terlalu panjang kali lebar guys ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan bakalan kita tampilkan cahaya lux dari keduanya ini juga guys. Oke. Coba kita hitung nilai luxnya dari RTD Rayton dulu ya guys. Ini posisi low beam kurang lebih di jarak 5 meter. Kita coba pusatkan dulu di bagian tengah sini. Ini udah bisa dapat di 1000 lux ya guys di bagian bawah. Lalu kita geser ke sini sekitaran 300-an sampai 400, ke atas kiri juga sama 600 guys tuh. Ya, kita coba ke pusat sentralnya, dapat sekitar 1800 sampai 1700 sampai 1800 guys. Ini low beam. Bahkan bisa menyentuh sampai 2000 nih. Oke ya guys. Coba kita high beam ya. Nah, sekarang di MT Star ini coba kita nilai luxnya dapat berapa. Mulai dari bawah dia sekitar 1000 ya, 1500 sampai 1000 lux ya. Kalau kita geser ke sini, nah ini nih bagian sampingnya dia menurun ya, makin menipis. Kalau ini di tengahnya bisa sampai 3200. Gokil, mantap. Ini high beamnya guys ya, wow tinggi banget dia, high beamnya bisa sampai 6000 guys. Oke, ini tapi di pusat lasernya ya. Oke guys, oke. Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan tulis di kolom komen, atau mau request lampu apa mau kita bahas, tulis aja. Mau battle misalnya lawan Pro Laser Bang, atau mau request review cahaya biled dari merek A, atau fog lamp, lampu tembak, mini laser, lampu grill dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komen aja. Oke, itu aja ya, kita open konsultasi gratis, nggak perlu bayar. Abang cukup bayar dengan like, komen, dan subscribe aja ya. Itu hitung sedekah buat abang-abangku dan amal jariahnya juga. Makasih yang sudah stay nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.